nilai tukar mata uang dolar tersebut akan naik gitu. Dan sebaliknya kalau misalnya pemerintah atau masyarakat sedikit membeli ataupun adanya kayak sedikit keinginan untuk mengoleksi dolar tersebut, maka dari nilai tukar mata uang si dolar akan menurun. Nah, kalau pengaruh dari pemerintah sama intervensi itu dari mana sih? Jadi kalau dari pemerintah sendiri, misalnya dari perdagangan ekonomi internasional, jadi kondisi ekonomi dari suatu negara antara negara lain, jadi hubungan dari negara maupun nasional ataupun internasional. Tapi ini lebih intensnya internasional. Lalu jenis-jenis sistem nilai tukar. Jadi kurang lebih ada 5. Yang pertama ada floating exchange rate atau mengambang bebas. Jadi kenapa mengambang bebas? Mengambang bebas di sini artinya bergerak bebas, jadi bisa naik dan turun itu intens. Nah, jadi di sini contohnya dolar AS, euro ataupun yen. Contohnya di sini ASD. Jadi AS kan sekarang kita udah tahu nilainya melonjak tinggi kalau dibandingkan terhadap nilai tukar mata uang rupiah. Jadi sekarang 1 dolar US udah seharga 17.000 lebih lah, 17.000 rupiah. Nah itu tuh istilahnya masuk ke floating exchange rate, jadi mengambang bebas. Ketika dolar semakin menguat, perekonomian si Amerika Serikat semakin meningkat dan menguasai perdagangan dunia, maka si nilai tukar mata uang si dolar akan naik drastis. Dan ketika semisalnya saingannya Cina nih, semisalnya ya, nggak tahu kondisinya akan seperti apa nanti, misalnya Cina udah menguasai lebih daripada Amerika, ya kemungkinan besar si dolar Amerika Serikat akan turun, bahkan bisa lebih di bawah dari mata uang si Cina. Tapi kayaknya kemungkinan besar enggak ya, karena Amerika Serikat sendiri sudah mau menguasai pasar dunia. Lalu yang kedua ada bridge exchange rate, jadi nilai tukar tetap terhadap mata uang lain. Nah, mata uang lain ini rata-rata dipakainya tuh dolar US. Jadi pengertiannya apa? Mata uang diikat ke mata uang lain. Jadi bridge exchange rate ini acuannya ini dalam transaksi misalnya Indonesia sama Amerika Serikat gitu ya. Ketika kita mau mengimpor barang, mau mengekspor barang, karena si Amerika Serikat sebagai negara berkembang, jadi otomatis kita pakai mata uangnya itu si Amerika Serikat, ya dimana negara tersebut lebih menguasai pasar dunia. Jadi ya bisa juga dibandingkan sama negara lain ya, misalnya Amerika Serikat sama negara lain melakukan transaksi perdagangan internasional, nanti kita pacuan dalam transaksi keuangannya itu menggunakan mata uang si dolar Amerika Serikat tersebut. Ini ada juga kelemahan sama keuntungannya. Kalau keuntungannya karena pakai mata uang Amerika Serikat ataupun dolar, kecenderungannya kan lebih besar. Jadi memungkinkan untuk stabilitas dalam nilai tukar mata uang asing. Namun kekurangannya tersebut adalah kita jadi bergantung sama nilai tukar mata uang asing, bukan nilai tukar mata uang negara kita sendiri. Lalu yang ketiga ada manage float atau dirty float. Secara teori mengambang, tapi pemerintah ikut campur menjaga stabilitas. Nah di sini bisa dikasih contoh, dia agak mirip sama floating exchange rate. Kalau floating itu memang bebas, jadi mau naik turun nilai tukar mata uangnya itu bebas. Nah kalau si manage itu masih ada dipegang kendali sama pemerintah, ataupun kalau di kita Indonesia kayak bank sentral gitu, Bank Indonesia. Jadi semisalnya pemerintah ataupun negara melakukan banyak atau mengeluarkan mata uang negara Indonesia sendiri itu banyak sehingga terjadi inflasi. Maksudnya penyebaran mata uang rupiah di Indonesia itu tuh kayak berlebihan. Nah makanya terjadi inflasi, terus harga dari barang tersebut akan semakin mahal, dan jadi perekonomian di negara kita jadi kacau lah istilahnya. Nah dari sini bank sentral perannya atau Bank Indonesia perannya akan membantu untuk menstabilitaskan kembali bagaimana caranya upaya untuk mengatasi inflasi yang terjadi diakibatkan keluarnya mata uang secara terus-menerus berlebihan gitu ya, dipasarkan secara bebas mata uang kita. Lalu yang keempat ada fixed exchange rate, nilai tukar tetap antar negara. Jadi nilai tukar ditentukan bersama dan tidak berubah. Contohnya
jangka panjang karena pembangunan, kayak misalnya pembangunan jalan, pembangunan proyek, terus internet dan sebagainya macamnya, kayak listrik juga. Jadi fokus si World Bank ini pada pembangunan ekonomi jangka panjang dan memberikan pinjaman bunga rendah untuk negara berkembang. Jadi si World Bank juga memberikan kesempatan untuk negara-negara berkembang, misalnya kayak kita ya, Indonesia, negara yang masih berkembang, dibantu nih sama World Bank. Oke, saya fasilitasi berapa persen untuk pembangunan proyek jembatan, misalnya untuk jalan tol dari Bali mau ke Kalimantan, misalnya seperti itu, dibantu sama World Bank. Namun tetap ada syaratnya, misalnya dengan si World Bank memfasilitasi untuk pembangunan jalan tersebut, si World Bank harus memberikan syarat bahwa oke, tapi kuota ekspor kopi yang kamu berikan ke negara lain itu harus banyak, karena pokoknya dilihat dari peluang yang bisa dilakukan untuk kemajuan perdagangan nasional. Misalnya Indonesia kan tadi saya kasih contoh tuh kopi, karena Indonesia juga unggul kan, teratas nomor 4 di dunia hasil kopi yang paling bagus, paling enak, paling banyak gitu jumlahnya. Nah, dikasih syarat sama World Bank, oke saya fasilitasi dengan membantu pembangunan jalan dari Bali misalnya ke Kalimantan, tapi kenaikan kuota ekspor ke negara lain, bantuan pemberian kopi ke negara lain harus lebih banyak gitu. Lalu yang terakhir yaitu mendukung proyek seperti infrastruktur, jalan, listrik, pendidikan, dan juga pertanian. Jadi sebenarnya peran lembaga internasional ini dua-duanya baik ya. Yang satu sebagai dokter ekonomi global, yang satu sebagai bantuan gitu loh untuk pemberdayaan kondisi ekonomi negara kita dan juga negara-negara berkembang lainnya. Lalu untuk kondisi sistem saat ini, rata-rata negara-negara saat ini menggunakan sistem campuran, yang dimana sistem campuran itu mengambang bebas ya, mengambang bebas di sini yang tadi sudah dikatakan di sini nilai tukar antar mata uangnya itu cenderung mau naik mau turun itu tuh bebas. Namun di sini tetap dipatok dan juga dikontrol oleh pemerintah. Misalnya pemerintah menetapkan kalau misalnya ini udah kira-kira diprediksi sebentar aja akan terjadi inflasi karena mata uang Indonesia kan udah terlalu banyak peredarannya, otomatis pemerintah harus mengeluarkan nih kebijakan. Pemerintah harus menjual dolar ataupun mata uang negara lain dan juga akhirnya membeli mata uang negara yang sendiri supaya nggak terjadinya inflasi gitu, supaya nilai tukar mata uang kita sendiri nggak turun, nggak anjlok dibandingkan mata uang negara lain. Lalu ada implikasi bisnis internasional. Jadi kebijakan nilai tukar mempengaruhi harga ekspor, impor, stabilitas ekonomi dan juga risiko bisnis. Ya tentu kan kita sebagai negara juga yang melakukan perdagangan nasional negara lain, otomatis kalau misalnya negara lain memiliki nilai tukar mata uang yang tinggi kayak Amerika Serikat sekarang ini, kita bisa-bisa ketika melakukan ekspor itu biayanya sangat-sangat besar. Lalu yang selanjutnya ada kebijakan IMF juga bisa mempengaruhi kondisi ekonomi suatu negara. Jadi kebijakan IMF bisa mempengaruhi kondisi ekonomi suatu negara ya dengan bantuan gitu. Kalau negara tersebut sudah diperlukan untuk dibantu oleh IMF, ya akan mempengaruhi kondisi ekonomi dari yang udah mau krisis banget akhirnya mulai hidup kembali. Jadi kalau kita fokus, kalau kita tahu fokus itu ada beberapa uang. Nah di sini ada sistem fokus tetap yang ada fokus lama tadi udah dijelaskan oleh saya. Nah jadi fokus tetap itu singkatnya itu pemerintah yang ngatur itu untuk nilai fokusnya sendiri. Jadi pemerintah yang ngatur untuk nilainya dan nggak boleh berubah-ubah nih. Nah contohnya itu ada di Bretton Woods System, tadi juga jelasin singkat. Nah jadi saya udah jelasin kenapa namanya itu Bretton Woods System. Nah jadi dia ini bisa dimulai itu gara-gara setelah Perang Dunia Kedua. Nah setelah Perang Dunia Kedua negara-negara itu ekonominya negara-negara itu ekonominya lumayan hancur nih, mata uangnya udah mulai
warga negara yang berkumpul di hotel kecil, namanya itu di Bretton Woods System, di Bretton Woods. Nah, itu ada hotel kecil di Amerika pada Juli tahun 1944. Nah, mereka itu berkumpul mensepakati banyak hal ya, ketiga. Yang pertama itu menukar dolar ke emas, yang tadi udah dijelasin. $1 itu setara emas gitu. Nah, kenapa Amerika itu bisa punya banyak emas? Karena kan pas perang dunia ke-1 dan ke-2 itu Amerika itu nggak langsung ikut perang, tapi bahkan mereka itu berjualan senjata dan makanan. Makanya kenapa Amerika itu punya banyak emas. Nah, apalagi Amerika ini juga punya banyak tambang emas besar di negaranya sendiri. Nah, terus yang selanjutnya itu Amerika itu kayak hasil diskusi sistemnya ini mereka mensepakati kalau ada bank World Bank yang tadi udah disampaikan dengan saya sama IMF yang akan di Oke, selanjutnya ada pos pengembang. Nah, pos pengembang ini simpelnya berbalikan dari tadi. Kalau pos pengembang ini dia itu lebih ke arah pasar yang menentukan nilainya gitu, mau dia naik atau dia mau turun. Nah, enaknya sistem pos pengembang ini pemerintah tuh nggak perlu pusing untuk mengatur posnya sendiri, karena pasarnya akan menentukan apakah naik atau turun untuk posnya sendiri. Nah, cuman yang nggak enaknya itu adalah jika terusnya naik, pasti pengusaha-pengusaha itu akan lumayan kelabakan untuk menjalani bisnisnya, karena harga barangnya naik atau turun secara drastis. Contohnya USD, Euro, GBP dan lain-lain. Nah, terus ada tadi ada 3 keuntungan sistem pos pengembang sama 4 keuntungan sistem pos tetap. 3 keuntungannya itu adalah otonomi kebijakan moneter, yaitu pemerintah bebas menentukan jumlah uang beredar tanpa khawatir mempertahankan pos tetap. Nah, tadi sudah saya jelaskan. Terus habis itu penyesuaian otomatis neraca perdagangan. Jadi ketika terjadi defisit dagangan, terus akan otomatis terkoreksi. Terus tiga itu adalah pemulihan ekonomi setelah krisis, maka uang yang diakumulasinya dapat merangsang ekspor dan ekonomi pulih. Terus yang keempat itu adalah keuntungan sistem pos tetap. Keuntungannya itu adalah disiplin moneter sama disiplin moneter itu pemerintah dipaksa untuk tidak mencetak uang secara berlebihan yang bisa menyebabkan inflasi tinggi. Yang kedua itu adalah mengurangi ketidakpastian, bisa mencatatkan jangka panjang tanpa khawatir terus berubah drastis. Ketiga adalah mengurangi inflasi impor, dan keempat adalah mengurangi spekulasi. Terus kita dapat berbagai resiko yang digunakan oleh negara-negara dunia. Nah, ada pos patok. Nah, pos patok ini nggak beda jauh sama pos tetap. Cuman kalau pos tetap itu sudah boleh berubah-ubah, tapi kalau pos patok ini dia tuh masih boleh naik turun selama dia masih dalam res tertentu yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Sisanya sama
rupiah itu sebagai pengeluaran pendapatan global. Kenapa disebut sebagai pengeluaran pendapatan global? Karena kita tahu ketika suatu negara terkena krisis ekonomi, maka perannya ini sebagai pengeluaran pendapatan atau penolong itu sendiri sebagai memberi dana ekonomi untuk pada suatu negara yang sudah terkena krisis. Maka berikutnya itu terjadinya apa terjadi keuangan dengan mendapatkannya uang untuk negara dari IMF, maka suatu negara itu melakukan penghubungannya dan untuk pinjaman itu sendiri. Makanya munculnya apa ya resiko itu sendiri. Lalu berikutnya ada krisis yang ditangani oleh IMF. Yang pertama krisis mata uang seperti serangan ekonomi terhadap nilai tukar. Berikutnya ada krisis perbankan, lalu ada krisis utang luar negeri. Jadi kondisi pinjaman IMF itu sendiri mencatatkan dengan sendiri disebut oleh kawan saya untuk mencatatkan pengelolaan belanja publik, lalu suku bunga lebih tinggi, juga kebijakan moneter ketat, regulasi juga melakukan keuangan yang transparan. Oke, lanjut dulu. Nah, yang sudah saya sebutkan ada 3 jenis krisis keuangan. Yang pertama itu krisis mata uang, di mana mata uang menimbulkan depresiasi tajam atau menguras cadangan devisa secara besar-besaran seperti sekarang ini, di mana negara Indonesia terjadi krisis mata uang rupiah yang aslinya 16.700 sekarang menembus sampai 17.700-an. Tandanya itu terjadi nilai tukar yang jatuh, tapi juga dalam waktu yang singkat. Lalu ada cadangan devisa bank sentral yang sudah habis. Lalu berikutnya adalah suku bunga yang dinaikkan ekstrim untuk pertahanan kurs. Contohnya itu tahun 1997 di mana baliknya Thailand terhadap rupiahnya Indonesia. Berikutnya ada krisis perbankan di mana masyarakat itu kehilangan kepercayaan kepada perbankan karena adanya isu-isu yang membuat masyarakat itu bilang lah, antaranya itu bangga di mana
sama B itu sama sekali. Berikut ada deregistrasi juga registrasi di mana pembukaan fasilitas sektor yang sebelumnya dilindungi juga persaingan domestik juga asing. Contohnya saat pemerintahan Jokowi itu untuk ekspor nikel dan juga batu bara. Nah itu membuat model-model di Eropa itu marah dengan Jokowi karena ya saya kan membeli itu dalam tangan gitu. Beli itu ada berarti aset negara di mana pihak swasta itu untuk mengurangi beban fiskal pemerintah juga mendorong efisiensi. Kita ada transaksi perbankan. Nah ini yang sangat harus diperhatikan karena di mana suatu bank itu harus transaksikan gimana? Contohnya Pak Purbaya kemarin menaruh dana di Libak Bank BUMN, Mandiri, BRI, juga BSI. Nah itu ada beberapa pihak yang menanyakan dana itu apa? Makanya itu pihak-pihak yang seperti itu harus dibuka matanya karena kita harus tahu uang itu bukan untuk dilempar-lempar saja, tapi harus lihat di belakangnya, sebagai pemutaran ekonomi di belakangnya. Next. Nah, ada tadi juga pembela IMF, di mana titik pertama itu adalah kebijakan seragam one size fits all, itu tidak sensitif terhadap teks negara. Berikutnya ada penelitian moral pajak, di mana harus keseimbangan antara investor dan juga bank. Lalu juga ada kurangnya aktivitas publik sebagai lembaga yang sangat berkuasa. Berikutnya ada kebijakan penghematan di masa saat jatuh terburuk, resesi juga pengangguran. Lalu ada syarat dibagi finansial dari diri, empat atas tentang negara berkembang. Lalu pembelaannya itu mencegah krisis ekonomi tahun 1997 pada rupiah. Lalu ada penyelamatan 4 negara Indonesia, Irlandia, Yunani, juga Latvia pada tahun 2010 untuk berikutnya persatuan reformasi juga adaptasi kebijakan ke stimulus fiskal pasca 2009. Lalu menyediakan jaring pengaman likuiditas global bagi negara-negara yang membutuhkan dana darurat. Lalu ada platform koordinasi internasional dalam menghadapi krisis lintas batas. Jadi krisis juga pembelaan ini sangat diperhitungkan bagi suatu negara yang ingin meminjamkan dana kepada IMF sendiri. Terhadap hal yang sangat diperhitungkan kemarin pemerintah Indonesia di mana Menteri Keuangan Indonesia Dewa itu ditawarkan utang negara untuk utang dana untuk negara Indonesia di mana sekitar 30 miliar dolar kepada pihak Indonesia, tetapi pihak itu tuh menolak karena kita harus tahu utang-utang atau pinjaman dari luar negeri seperti IMF atau World Bank itu sangat besar sekali. Makanya di lingkungan pemerintah itu sudah pinjam dana sekitar 25 sampai 30 miliar dolar. Lalu ada implikasi bagi bisnis internasional. Yang pertama itu manajemen mata uang, di mana mengelola risiko untuk valuta asing juga akibat volatilitas nilai tukar yang dipengaruhi oleh perubahan intervensi. Di mana itu pasar valuta asing yang tidak menggunakan juga ada volatilitas nilai tukar dan risiko efek seperti perusahaan itu untuk gunakan instrumen lindung nilai ekspor. Bukunya mana tuh? Lalu ada ada pertanyaan. membangun stabilitas tertinggi untuk menghadapi perubahan nilai tukar yang beda. Dapat karena depresi sebagai panjang. Contohnya seperti fungsi lokasi produksi sebagai natural proses, outsourcing manufaktur untuk aktivitas masuk negara. Lalu ada pasar keuangan yang tidak sempurna. Lalu ketiga ada hubungan korporasi pemerintah. Disediakan itu sebagai aktor untuk membangun perubahan ini kebijakan pemerintah terhadap pemerintah internasional. Oke,
Resiko yang dihadapi oleh pengguna uang itu pertama resiko transaksi, di mana ekspor yang pergerakannya dilakukan antara tanggal juga kontrak dan tanggal pembayaran salah satu referensi internasional. Kita ada resiko transaksi, di mana dapat formasi dengan bentuk transferan keuangan konsumsi. Kita ada resiko keuangan di mana jangka panjang untuk perubahan nilai tukar itu secara posisi komoditi juga harus kas negara. Lalu eksternal nilai itu adalah kontrak, di mana kontrak untuk membeli atau menjual mata uang asing di masa depan pada kurs yang ditetapkan di hari ini. Lalu ada forex rate atau pertukaran mata arus kas dalam dua uang berbeda antara dua pihak. Lalu ada opsi mata uang, di mana hak untuk membeli atau menjual mata uang pada kurs yang bertentukan untuk membeli perlindungan sebagai bergantung bergerak lingkungan. Lalu ada bisnis di mana investasi produk untuk menyebabkan produksi ke beberapa negara untuk mengurangi dampak investasi dari negara yang berbeda, yaitu di mana contohnya negara Indonesia dan negara di Afrika sana di itu membangun pabrik sana untuk menjaga produksi dilakukannya. Lalu ada opsi untuk manufacturing strategis untuk fleksibilitas pelaku lintas negara. Jadi perusahaan itu tidak hanya difokuskan pada negara saja. Contohnya negara Malaysia yang ingin mengimpor beras hari ini kepada Indonesia dengan harga yang nggak masuk akal. Sedangkan ada opsi lain di mana negara Vietnam itu memberikan harga yang win-win solution kepada pihak Malaysia. Maka posisi manufaktur itu sangat diuntungkan. Lalu ada pricing dalam beberapa mata uang. Jadi teman-teman ada yang harga dalam beberapa mata uang itu untuk berbagai risiko nilai tukar juga menjaga satu keseluruhan. Ya, stop dulu. Saya review. Kalau kita bicara mengenai sistem moneter internasional, maka setiap negara pasti memiliki nilai mata uang. Baik negara di belahan Eropa, Amerika, Indonesia, di Afrika, bahkan negara Timur Tengah sekalipun pasti memiliki nilai mata uang. Nilai mata uang ini digunakan untuk bagaimana kegiatan perekonomian dalam suatu negara itu dibangkitkan. Untuk apa? Untuk nantinya memperoleh pendapatan, mendorong iklim usaha, meningkatkan kegiatan perbankan, lalu negara memperoleh pendapatan, mendorong daya beli dari suatu usaha sehingga kegiatan perekonomian dapat berjalan dengan baik. Oleh sebab itu, maka pemerintah berkepentingan yaitu bagaimana mengelola, menciptakan dan juga adanya ketentuan dan aturan dalam bentuk regulasi untuk apa? Mengawasi, mengontrol dan melihat terhadap nilai moneter yang berlaku dari suatu negara. Oleh sebab itu, maka negara harus memiliki kewajiban yaitu apa? Menjaga nilai kestabilan mata uang sebab akan mempengaruhi terhadap kegiatan perekonomian. Nah, apa yang dilakukan oleh pemerintah? Yang dilakukan pemerintah adalah bagaimana mengamati nilai instrumen dari keuangan atau boleh dikatakan indikator terhadap keuangan. Seperti apa? Melihat dari inflasi. Nah, bagaimana kemampuan pemerintah untuk menjaga nilai mata uang jangan sampai mata uang melemah sehingga kemampuan daya beli dari suatu masyarakat akan semakin melemah. Kalau semakin melemah berarti apa? Kegiatan perputaran ekonomi menjadi tidak berjalan dengan baik. Nah, sehingga hal ini akan berdampak terhadap kegiatan bisnis atau usaha atau perekonomian yang dibangun dari suatu negara. Sebab itu harus dilihat instrumen dari inflasi. Nah, lalu apa lagi? Melihat dari
Nah, bagaimana peredaran mata uang? Bagaimana sih peredaran mata uang? Seperti di Indonesia, pemerintah memiliki suatu kewajiban untuk menjaga peredaran nilai mata uang terhadap permintaan dan juga penawaran terhadap kebutuhan rupiah. Bagaimana nih pemerintah harus menjaga terhadap nilai kurs atau sensitivitas terhadap nilai rupiah? Seperti misalnya contoh, pada saat ini pemerintah menghadapi terhadap upaya dalam membayar utang luar negeri yang jatuh tempo. Oleh sebab itu pemerintah harus menjaga nih bagaimana mendorong produksi perekonomian semakin ditingkatkan agar pendapatan negara meningkat sehingga perekonomian meningkat. Nanti akan mempengaruhi terhadap nilai rupiah. Sehingga kalau nilai rupiah semakin meningkat, maka kemampuan dalam membayar utang negara akan semakin baik. Oleh sebab itu pemerintah harus melihat bagaimana kemampuan dari peredaran mata uang, seperti melihat dari demand, nah dari supply, lalu bagaimana melihat cadangan nilai pendapatan dari suatu negara ketika ingin mencetak mata uang. Nah ini juga harus diperhatikan. Nah lalu apa lagi instrumennya? Suku bunga. Nah bagaimana suku bunga? Pemerintah juga harus berkepentingan terhadap suku bunga. Nah oleh sebab itu harus menjaga dari nilai currency, nilai mata uang terhadap suku bunga. Apabila suku bunganya terlalu besar, apa nih dampak negatifnya? Kalau pemerintah menetapkan suku bunga yang terlalu besar, yang nantinya akan ditetapkan oleh bank sebagai langkah kebijakan dari pemerintah terhadap nilai perekonomian. Apa nih dampaknya kalau terhadap suku bunga yang ditetapkan terlalu tinggi? Nah, oke, mengakibatkan kalau terlalu tinggi apa? Biasanya sektor-sektor atau pelaku-pelaku usaha akan enggan untuk melakukan pinjaman. Nah, kalau udah melakukan pinjaman, berarti apa nih biasanya? Kegiatan dalam produksi akan berkurang. Nah, kalau kegiatan produksi akan berkurang, apa nih dampaknya? Pendapatan dari perekonomian yang digerakkan seperti sektor-sektor swasta akan berkurang. Kalau udah berkurang pendapatan apa? Mau nggak mau efisiensi. Kalau sudah efisiensi apa nih? Pendapatan masyarakat akan berkurang. Kalau pendapatan masyarakat berkurang berarti apa? Banyak tuh nanti sektor-sektor usaha yang digerakkan swasta berarti apa? Pengurangan tenaga kerja. Nah ini dia, oleh sebab itu perlu melihat dari suku bunga. Pemerintah harus menjaga kestabilan atau volatility terhadap nilai suku bunga. Nah, lalu kebijakan moneter. Apa nih kebijakan moneter dalam instrumen sistem moneter? Nah, seperti apa itu kebijakan moneter yang mempengaruhi terhadap kestabilan nilai mata uang yang berlaku dari suatu negara? Nah, seperti apa nih kebijakan moneter? Oke, seperti bagaimana pemerintah untuk menarik investor. Oleh sebab itu pemerintah harus berkepentingan bagaimana meningkatkan nilai iklim usaha agar nantinya iklim usaha semakin meningkat, ya banyak investasi yang masuk ke Indonesia sehingga pendapatan akan meningkat, berarti kekuatan rupiah akan terdorong. Nah, dengan kekuatan rupiah terdorong apa nih? Berarti pemerintah bisa menggunakan pengalokasian dana untuk berbagai investasi yang dilakukan, seperti misalnya membangun pabrik, lalu membangun sarana jalan dan lain sebagainya untuk mendukung kegiatan perekonomian. Nah, termasuk misalnya bagaimana nih pemerintah terhadap pelaku-pelaku usaha yang sudah memiliki keuntungan yang besar bisa ditarik pajak supaya nantinya agar pemerintah bisa memiliki kekuatan terhadap perekonomian dalam hal meningkatkan perekonomian seperti produksi dalam hal barang, jasa dan lain sebagainya. Nah, ada kebijakan non moneter. Apa nih kebijakan non moneter? Nah, seperti apa nih? Nah, pemerintah juga harus melihat terhadap instrumen kebijakan moneter. Apa nih kebijakan non moneter? Nah, ya berarti
berarti di luar dari kaitan atau keterkaitan langsung terhadap nilai uang. Apa nih? Kebijakan non moneter. Ya, ada yang mau coba kebijakan non moneter? Ya, sejak lima pemerintah suruh beberapa, ini Yogyakarta mungkin yang lain. Yogyakarta waktu itu tetapin peraturan kalau setiap Jumat itu mau pemerintah atau swasta itu work from home ya, buat mengurangi pemakaian bahan bakar, kecuali sektor kesehatan. Itu menurut saya bisa masuk ke kebijakan moneter. Oke. Sudah berpengaruh langsung ke dalam ekonomi yang langsung gitu. Oke, kebijakan non moneter seperti apa? Mempermudah, misalnya tadi betul, misalnya contoh yang lain mempermudah berupa perizinan dan dokumen di mana pemerintah itu membantu terhadap UMKM untuk terdorong terhadap upaya kegiatan bisnis internasional dalam hal melakukan ekspor. Dengan harapan apa? Kalau UMKM ini dibangkitkan dan mendorong terhadap peningkatan ekspor, maka ini akan membantu dalam menjaga nilai kestabilan rupiah. Sehingga nantinya kalau barang-barang Indonesia atau komoditas Indonesia banyak yang diekspor, berarti apa? Rupiah kan masuk. Nah, kalau rupiah masuk berarti apa? Nah, berarti akan menjaga kekuatan terhadap nilai mata uang yang berlaku di negara kita. Nah, oleh sebab itu, instrumen dalam hal uang, kebijakan moneter juga harus dilihat. Nah, selain itu juga pemerintah harus ikut serta andil terhadap apa? Terhadap bank sentral. Nah, yang tadi sudah dibahas, jadi apa? Kalau di Indonesia, Bank Indonesia sering juga disebut sebagai BI. Nah, apa peranannya nih dalam sistem moneter internasional? Yaitu bank sentral. Dia memiliki peranan seperti peranan makro atau sering juga disebut sebagai peranan prudensial. Apa nih? Nah, waktu kalian belajar ekonomi, pengantar ilmu ekonomi, nah masih ingat kan? Peranan bank sentral terhadap nilai moneter. Yaitu apa? Pertama, bagaimana menjaga kestabilan nilai mata uang dari inflasi. Lalu apa lagi? Lalu bagaimana memperhatikan mengontrol nilai instrumen-instrumen keuangan supaya mempertahankan kestabilan nilai mata uang. Lalu apa lagi? Bagaimana mendorong dan menghidupkan nilai peredaran mata uang agar nantinya bisa digunakan untuk meningkatkan nilai perdagangan dan investasi serta membantu dalam hal nilai perbankan. Nah, dengan ini apa tujuannya? Nanti bisa membantu dalam hal peningkatan atau menjaga kestabilan terhadap nilai mata uang. Nah, oleh sebab itu dalam sistem moneter, namanya negara pasti tidak semua kegiatan perekonomian dia bisa lakukan seorang diri. Nah, namanya negara pasti senegara hebat apapun seperti Amerika pasti memiliki kekurangan dan keterbatasan dalam membangun perekonomian. Oleh sebab itu perlu adanya kerjasama dalam bisnis internasional berupa apa? Berupa terjadi pertukaran nilai mata uang karena terjadinya kegiatan bisnis internasional, salah satunya adalah ekspor dan impor. Oleh sebab itu, sistem moneter harus melihat dari kurs. Nah, apa ini kurs? Wah, tertarik saya. Nah, ini ditanya dari Tuan Umar, tertarik saya kayak magnet, langsung aja apa itu kurs? Oke. Bagaimana kondisi keadaan kekuatan nilai mata uang jika dibandingkan dengan mata uang asing? Nah, seperti contoh pada saat ini Indonesia rupiah mata uangnya melemah terhadap peredaran mata uang, terhadap pertukaran mata uang asing, baik itu terhadap baht, baik terhadap dolar Singapura, baik terhadap ringgit, baik terhadap peso. Nah, Indonesia melemah. Nah, kenapa ini bisa terjadi di negara di Asia Tenggara pun Indonesia sekarang sudah kondisi perekonomiannya mata uang rupiah sedang melemah. Nah, boleh dikatakan Ibu Pertiwi sedang menangis terhadap kondisi perekonomian karena mata uang kita yang semakin melemah.
Nah, buktinya dolar sekarang sudah menembus 17.000. Kalau nggak salah 17.500 ya. 700 Pak. 700 ya. Ya. Nah, kenapa bisa seperti ini? Mengalami mata uang kita melemah, dolar sampai menembus 17.000 ke atas. Nah, kenapa nih? Kok bisa? Ya, nah salah satunya kebijakan-kebijakan negara yang tidak mendukung terhadap perekonomian. Seperti contoh banyak kebijakan negara yang sekarang ini yang tidak digunakan untuk membangkitkan nilai perekonomian seperti kegiatan produksi, lalu membangkitkan UMKM, lalu memberikan bantuan terhadap perkreditan dalam sektor real dan lain sebagainya. Nah, seperti apa? Seperti contohnya sekarang ini kita lihat pemerintah ngotot dengan program MBG. Nah, padahal kita tahu program MBG ini hanya menghabiskan dana, tetapi tidak memberikan manfaat secara langsung terhadap kegiatan perekonomian dalam masyarakat. Nah, seharusnya ini di stop, di mana dana ini bisa dialihkan untuk kegiatan perekonomian seperti menyuntikkan dana kepada bank yang tujuannya bank nanti bisa memberikan kepada sektor usaha seperti memberikan pinjaman terhadap UMKM baik terhadap pelaku-pelaku usaha yang lain supaya pelaku usaha yang lain itu bisa meningkatkan produksinya sehingga bisa terdorong terhadap peningkatan keuntungan sehingga menyerap tenaga kerja lebih banyak sehingga banyak masyarakat Indonesia yang bekerja, pemerintah punya keuntungan itu apa menarik pajak. Nah, seharusnya kan digunakan seperti itu. Nah, tetapi tidak. Nah, akhirnya rupiah melemah karena kegiatan perekonomian di masyarakat itu mengalami stuck. Nah, lalu apa lagi? Nah, apalagi yang menyebabkan kurs mata uang kita melemah lagi. Nah, selain itu apa? Yaitu komoditas dalam ekspor kita. Nah, seperti apa komoditas ekspor kita? Kebanyakan komoditas ekspor di Indonesia masih berbentuk bahan mentah sumber daya alam secara langsung. Sehingga apa? Kalau sumber daya alam secara langsung tanpa dilakukan proses produksi perubahannya, sehingga menyebabkan harga jualnya menjadi rendah. Nah, kalau harga jualnya yang rendah berarti apa? Pendapatan dari suatu negara juga akan rendah. Nah, kalau rendah berarti apa? Kekuatan terhadap perekonomian dalam rupiah itu akan sulit untuk dipertahankan. Nah, oleh sebab itu, seperti yang tadi sudah dikatakan kelompok, oleh sebab itu, dalam hal perdagangan internasional, pemerintah kita pernah mengajukan tuntutan protes kepada World Trade Organization atau sering disebut sebagai WTO. Apa protesnya? Salah satunya protes kayak Eropa dan Amerika bahwa Indonesia menginginkan bahwa berbagai ekspor Indonesia seperti nikel, minyak bumi, batu bara, nah tidak mau untuk bahan mentah lagi. Nah, negara-negara Eropa itu harus melakukan hilirisasi, yaitu apa? Membantu Indonesia untuk membangun pabrik-pabrik untuk merubah, misalnya nikel tidak hanya dijadikan bahan baku saja atau sumber daya alam secara mentah, tapi diubah menjadi produksi setengah jadi. Supaya apa? Supaya nilai jualnya semakin tinggi. Kalau semakin tinggi berarti kan pendapatan kita akan semakin meningkat. Nah, ini dia. Nah, lalu apa lagi yang menyebabkan rupiah atau kurs kita semakin anjlok? Nah, jangan lupa sekarang ini pemerintah berkewajiban membayar hutang yang sudah jatuh tempo. Nah, pemerintah yang tadinya hutang 8.000 triliun sekarang meningkat menjadi 11.000 triliun. Nah, kalau udah 11.000 triliun berarti apa? Ingat, namanya hutang semakin meningkat berarti apa? Pokok pinjaman dan suku bunga akan semakin meningkat. Nah, kalau semakin meningkat berarti apa? Kebutuhan terhadap nilai mata uang akan semakin tinggi sehingga apa? Permintaan rupiah akan semakin menurun, dolar semakin meningkat. Nah, berlaku hukum penawaran itu apa? Kalau penawaran semakin tinggi berarti apa? Harga semakin tinggi. Nah, sehingga apa? Dolar semakin dibutuhkan untuk membayar hutang berarti apa? Rupiah semakin melemah terhadap permintaannya. Nah, ini dia.
Nah, lalu apa lagi yang menyebabkan rupiah kita menurun? Nah, sehingga sistem moneter kita menjadi tidak stabil. Nah, seperti apa? Seperti kegiatan-kegiatan produksi yang dilakukan oleh Indonesia itu hampir sepenuhnya dominan bahan bakunya dari luar negeri. Contoh yang gampang dan mudah, pengusaha tahu dan tempe, kedelainya kita masih impor dari Brazil dan USA. Nah, untuk kebutuhan kacang kedelai. Nah, sehingga apa? Kalau berbagai kegiatan perekonomian produksi seperti contohnya tahu dan tempe yang sederhana kita ambil. Nah, berarti apa nih? Nah, kalau kegiatan perekonomian produksi barang ataupun jasa masih bergantung, misalnya bahan bakunya masih bergantung kepada kegiatan impor, apa yang terjadi? Maka sensitivitas rupiah akan semakin tinggi. Nah, karena kebutuhan terhadap bahan baku kegiatan produksi masih dari luar, ketika dolar akan mengalami kenaikan, berarti akan mempengaruhi terhadap tingkat rupiah. Nah, kecuali kalau Indonesia tingkat kemandirian ekonominya sudah dibangun cukup tinggi seperti China, nah sehingga memiliki kekuatan terhadap kurs mata uang yang bisa dijaga kestabilannya. Nah, ini dia. Nah, lalu apa lagi? Lalu apa lagi? Jangan lupa korupsi. Nah, kalau korupsi di Indonesia makin lama makin tinggi dan makin parah, sehingga banyak anggaran yang alokasinya harusnya digunakan untuk menghidupkan dan menyuntikkan nilai perekonomian, baik untuk sektor swasta, UMKM dan lain sebagainya, ini menjadi tidak berjalan dengan baik. Karena apa? Karena dana dan anggaran yang digunakan untuk program perekonomian digunakan untuk kepentingan pribadi atau segelintir orang. Ini dinamakan apa istilahnya zaman sekarang? Oligarki. Nah, ini dia. Nah, oleh sebab itu, maka dalam sistem moneter internasional untuk menjaga nilai kestabilan mata uang, maka pemerintah bisa memilih bentuk sistemnya, yaitu apa? Ada yang tadi bentuk sistem mengambang. Nah, apa nih sistem mengambang? Sistem mengambang lain kali Pak. Ada tuh sistem mengambang kuning-kuning, bukan apa tuh? Sistem mengambang floating rate. Nah, apa tuh? Ya. Oke, jadi pemerintah tidak ikut campur secara dominan terhadap menjaga kestabilan mata uang yang berlaku dari suatu negara. Tapi pemerintah membiarkan, dalam arti hanya mengawasi dan mengontrol saja, biarkan mekanisme pasar yang bekerja terhadap apa? Permintaan dan penawaran dalam mata uang. Dalam kegiatan perekonomian termasuk bisnis internasional. Lalu ada sistem moneter. Nah, tetap itu apa tuh yang tadi sudah dibahas kelompok? Sistem moneter yang ditetapkan secara tetap. Tadi kan sudah dibahas sistem moneter mengambang. Nah, kalau sistem moneter tetap, coba nih, bahan kayaknya lebih kusut, kenapa nih habis diputusin? Oh, enggak ada apa-apa nih. Ya, nah nggak apa-apa, santai aja. Kan nggak saya recehkan. Saya tuh dari guru sudah lagi, mohon maaf enggak. Oh iya udah, nggak apa-apa. Nah, sistem moneter
mengambil alih mendominasi terhadap sistem moneter internasional yang berlaku terhadap pertukaran nilai mata uang. Seperti pemerintah menetapkan batas tertinggi dan batas terendah terhadap penetapan nilai mata uang yang berlaku dari suatu negara. Nah, lalu ada salah satu lagi apa? Ada yang tahu? Ada 3 tadi. Nah, sistem moneter mengapa tetap terkelola. Nah, seperti apa nih? Terkelola atau dalam bahasa Inggrisnya floating dirty. Nah, floating dirty. Nah, menganggap yang kotor. Kotor Pak, besok ayat kali ada kulit-kulit mengambang. Apa nih? Terkelola. Artinya mekanisme pasar dibiarkan dalam hal permintaan dan penawaran terhadap kebutuhan mata uang, tetapi pemerintah masih mengontrol terhadap risiko-risiko apabila mata uang dalam negara tersebut melemah, seperti menentukan batas terendahnya. Jangan sampai nantinya anjlok sehingga menyebabkan kondisi perekonomian di suatu negara itu mengalami stuck atau berhenti dalam hal kegiatan perekonomian di Indonesia. Seperti sekarang ini Indonesia mengalami perlambatan perekonomian. Apa buktinya? Inflasi semakin tinggi. Apa buktinya? Gampang kok. Kalian punya uang 50.000 aja. Kayaknya sekarang nggak ada artinya uang 50.000. Benar. Isi bensin aja, kalian naik motor udah 30.000. Makan aja yang sederhana, misalnya masakan nasi padang 15.000, 30 kali 15 berapa? Tapi cuma bawa pulang goceng 5.000. Berarti apa? Uang 50.000 sekarang udah nggak ada artinya. Nah, karena kenapa? Karena sistem daripada perekonomian Indonesia yang mengalami perlambatan. Lalu apa lagi? Selanjutnya mata uang kita yang semakin lemah. Nah, seperti uang 50.000, nah sudah tidak ada artinya. Lalu apa lagi? Nah, kita lihat sekarang banyak perusahaan yang mengalami efisiensi produksi tidak berjalan dengan baik. Nah, banyak perusahaan-perusahaan yang ada itu sekarang malah mengurangi jumlah tenaga kerja. Nah, yang terjadi di masyarakat berarti apa nih? Nah, ini terjadi stagnasi dalam perekonomian. Nah, berupa apa? Pendapatan daya beli dari suatu masyarakat menjadi semakin lemah. Nah, lalu apa lagi nih? Kira-kira? Nah, oleh sebab itu dalam berupa sistem terkelola atau floating rate, pemerintah harus menetapkan batas terendahnya, jangan sampai stagnan dalam perekonomian. Nah, apa gejalanya tadi? Apalagi ini gejalanya? Nah, kita lihat sekarang apa buktinya? Karena banyak PHK, banyak pedagang-pedagang, tapi kita lihat banyak kok. Nah, berjalan pedagang yang ngeluh. Nah, pedagang yang ngeluh. Apa buktinya pedagang yang ngeluh? Nah, misalnya gampang aja. Misalnya saya di depan Trisakti makan nasi goreng, saya tanya gimana Pak? Oh, sekarang nggak seramai dulu deh. Dulu mah saya kalau jualan nasi di depan Trisakti itu bisa 3 bakul 4 bakul nasi habis. Nah, sekarang mau buru-buru deh, sebakul aja nasi habis atau 2 aja sudah habis. Nah, berarti apa yang terjadi? Nah, berarti pedagang sekarang semakin banyak karena kebutuhan di mana tenaga kerja sulit, akhirnya beralih ke pedagang, tapi konsumen atau masyarakat Indonesia yang membeli sedikit. Nah, karena kenapa? Daya beli masyarakat yang menurun. Nah, ini dia. Nah, oleh sebab itu pemerintah berkepentingan yaitu apa nih? Yaitu floating dirty rate, menentukan batas terendah dalam menghadapi risiko-risiko dalam menjaga kestabilan nilai mata uang. Nah, nilai mata uang ini ternyata punya nilai sejarahnya, yaitu apa? Dulu mata uang menggunakan standar emas, gold. Nah, kenapa mata uang digunakan dulu menggunakan standar emas, gold? Kenapa emas? Kenapa nggak perak? Kenapa nggak perunggu? Kenapa nggak yang dipakai kayak Hotman tuh ini apa? Berlian. Kenapa emas yang dipilih? Nah, kenapa nih? Oke, karena
nilai mata uang emas lebih stabil. Nah, sehingga ini sangat cocok digunakan sebagai bentuk nilai mata uang yang berlaku hampir di seluruh negara. Tetapi karena mata uang emas itu dinilai tidak fleksibel, nah contoh misalnya mau beli transaksi apa-apa, masa bawa emas logam segede ini, nah risikonya kan gede. Nah kalau orang tahu bisa dirampok, bisa dicuri, nah rampasan dan lain sebagainya. Karena dinilai tidak fleksibel, maka dilakukan bauran terhadap emas. Itu apa? Negara menciptakan bentuk konsep mata uang. Nah, itu apa? Dikenal dengan uang kertas dan uang logam. Di mana mata uang kertas dan logam memiliki nilai, yaitu nilai moneter dan nilai intrinsiknya. Nah, nilai moneter ini apa? Nilai moneter. Nah, boleh pinjam uang, tenang dibalikin. Berapa aja? Boleh 1.000, boleh 2.000. Nah, boleh uang logam, GoPay. Ya. Nah, inilah contoh mata uang. Di mana mata uang itu ada nilai moneter. Itu apa ini nilai moneter? Nah, tapi ada nilai intrinsiknya. Nilai intrinsik kenapa? Apa? Itu di kertas, pasti kertas nilai intrinsiknya lebih rendah daripada uang logam. Nah, inilah kasih. Nah, bentuk daripada nilai moneter dan nilai intrinsik. Nah, nanti seiring dengan perkembangan zaman, nah bahwa setelah terjadinya perang, bahwa sistem moneter di dunia mengalami perubahan juga. Apa perubahannya kira-kira nih? Nah, apa perubahannya? Yaitu tetap menggunakan emas yang tadi sudah dijelasin kelompok, tapi sebagai nilai ketetapan nilai tukarnya. Misalnya contoh 1 gramnya tadi dinilai $35. Nah, ini dia. Nah, seperti ini nih yang tadi dikatakan. Nah, saya stop dulu. Ada pertanyaan? Silakan. Ada? Ini ada tanyain? Ditanya? Apa mau saya tanya atau bertanya? Terserah. Saya gigi. Kayak lagu daripada sakit hati dengan sakit gigi kan gitu. Kira ada yang mau ditanyakan? Nah, kalau tidak ada, karena ingat pada saat setelah Perang Dunia 1 dan 2, di mana Perang Dunia itu mengakibatkan banyaknya kondisi perekonomian di dunia itu mengalami kehancuran dan negara Amerika menjadi pemenang. Akhirnya apa? Akhirnya dolar lah yang digunakan sebagai kesepakatan nilai mata uang yang berlaku di dunia ketika melakukan bisnis internasional. Nah, karena adanya hal tersebut, maka Amerika berkepentingan yaitu apa? Bagaimana membangkitkan nilai perekonomian dari suatu negara supaya suatu negara ekonominya bangkit, nah, banyak terlibat dalam bisnis internasional. Diharapkan nantinya terjadi sistem perekonomian dunia yang saling membutuhkan sehingga terciptanya sistem pasar global maupun produksi global. Nah, berdasarkan ini apa? Nah, terciptanya IMF. Nah, apa ini IMF? IMF. Nah, IMF. Apa itu IMF? Nah, ada yang mau ngasih komentar? Iya. Oke, jadi sistem organisasi dunia yang diciptakan untuk membantu negara-negara berkembang atau negara-negara dinilai masih terbelakang agar dapat membangkitkan nilai perekonomian, agar memiliki kestabilan terhadap perekonomian dan mata uang sehingga bisa ikut terlibat dalam bisnis internasional. Nah,
Nah, bagaimana? Yaitu seperti tadi diibaratkan yang dikatakan pokok apa seperti dokter memberikan apa? Memberikan masukan, saran berupa kebijakan-kebijakan baik moneter maupun baik kebijakan moneter, memberikan saran terhadap nilai perekonomian terhadap negara berkembang. Dan nantinya IMF ini bisa apa? Bisa memberikan suatu bentuk pinjaman. Nah, pinjamannya bagaimana nih? Pinjamannya dengan apa? Suku bunga yang rendah. Nah, kalau dikasih apa? Suku bunga yang rendah. Nah, beserta nanti harus dibayar dengan pokok pinjaman. Yang tujuannya apa pinjaman tersebut? Pinjaman tersebut apa tujuannya? Buat kawin lagi Pak, jangan. Atau buat memperkaya diri, jangan. Apa tujuannya dari pinjaman tersebut? Untuk digunakan dalam hal-hal produktif, seperti membangun jalan, sarana untuk menunjang dari perekonomian, lalu lagi untuk mendorong terhadap kegiatan produksi, seperti meningkatkan UMKM, di mana bank nanti diberikan suntikan dana agar masyarakat bisa meminjam untuk menghidupkan terhadap nilai UMKM-nya. Lalu lagi pinjaman digunakan untuk membangkitkan nilai investasi supaya pabrik-pabrik bisa banyak berdiri. Nah, kalau udah pabrik banyak berdiri, berarti apa? Bisa menyerap tenaga kerja supaya mendorong perekonomian. Nah, inilah guna dari pinjaman. Lalu lagi meningkatkan kemampuan produksi untuk mendorong pelaku-pelaku usaha dalam negeri agar aktif dalam bisnis internasional. Seperti apa? Terlibat dalam ekspor. Nah, lalu World Bank. Nah, apa ini World Bank? Yang didirikan oleh USA. Nah, singkatan USA apa? Kurang Sunda Asli. Nah, kurang Sunda Asli, maksudnya saya orang Sunda Asli. Nah, apa ya World Bank ini? Yang didirikan oleh USA, United States Amerika. Apa nih peranan dari World Bank? Yang dimana dulu World Bank itu kan pernah Sri Mulyani diangkat menjadi salah satu petinggi dari World Bank. Ya, fokus terhadap upaya mendorong perekonomian negara-negara berkembang dan negara tertinggal. Lalu apa lagi? World Bank. Ayo. Oh, bisa bekerja sama, betul, bekerja sama dengan IMF untuk memberikan pinjaman-pinjaman yang akan diberikan kepada pemerintah dalam kategori negara berkembang maupun negara tertinggal. Lalu apa lagi? World Bank. Bekerja sama dengan IMF itu apa? Memberikan saran, masukan, kritik, lalu berupa kebijakan-kebijakan dalam hal bagaimana mengembangkan nilai perekonomian dalam menjaga sistem moneter. Nah, lalu apa lagi? World Bank. Kira-kira World Bank. Apalagi nih World Bank? Oke, membantu dalam nilai-nilai pembangunan dari suatu negara yang tujuannya agar dapat menghidupkan perekonomian dari suatu negara. Nah, terhadap kontrol nilai kebijakan dan pinjaman yang diberikan. Nah, selain itu juga ada organisasi yang lain yang didirikan oleh negara maju untuk membantu dalam negara berkembang maupun negara tertinggal agar mereka bisa menjaga kestabilan nilai uangnya atau sistem moneternya seperti kategori negara berkembang dan negara yang tertinggal
yaitu adanya OECD. Nah, apa ini OECD? Ayo, mentang-mentang habis hujan nih, melempem, kayak kerupuk, tahu kayak kerupuk. Nah, coba nih, mentang-mentang diminta, apa nih OECD? Ekonomi, iya, iya, yang terdiri dari 16 negara, betul. Oke, yaitu terdiri dari negara-negara yang sudah maju untuk mengawasi, mengontrol terhadap kegiatan-kegiatan perekonomian dari negara berkembang, supaya negara berkembang itu terlibat dalam bisnis internasional untuk mendapatkan pendapatan, meningkatkan nilai gross domestic production maupun gross net production yang diharapkan nanti pendapatan itu digunakan dalam membangun perekonomiannya. Lalu apa lagi OECD? Nah, coba dibacakan lagi OECD. OECD. Oke, memberikan saran kebijakan dari suatu negara terhadap keterkaitan hubungan negara maju dengan negara berkembang, baik terhadap kerjasama bilateral maupun multilateral untuk membantu dan mendorong perekonomian negara berkembang atau negara tertinggal dalam menjaga kestabilan nilai moneter. Nah, besok dulu ada pertanyaan kira-kira? Nah, sebelum saya bahas terakhir yaitu isu-isu atau tren yang berkembang terhadap sistem moneter. Nah, seperti apa? Seperti sekarang ini nih, di mana negara-negara di dunia berupaya bagaimana agar dominasi dolar itu bisa dikurangi. Nah, agar nantinya ketergantungan negara-negara di dunia terhadap dolar itu tidak sepenuhnya, supaya mereka juga tidak tergantung. Karena ini bahaya. Kalau ketergantungan dolar tinggi, ini akibatnya kalau dolar semakin kuat berarti perekonomian negara bisa semakin lemah, inflasi semakin tinggi, akan memgoyahkan terhadap nilai perekonomian dalam kegiatan bisnis maupun produksi terhadap iklim usaha. Nah, oleh sebab itu, isu yang berkembang bagaimana di negara di dunia berupaya mengurangi terhadap kekuatan dominasi terhadap dolar. Apa yang dilakukan nih? Seperti di Eropa menciptakan kekuatan terhadap perekonomian kerjasama, yaitu diciptakan mata uang tunggal. Ketika ingin bekerja sama dalam bisnis internasional, mereka harus menggunakan mata uang yang telah ditetapkan oleh negara-negara Eropa dengan adanya kesepakatan bersama, yaitu apa? Menggunakan euro. Nah, lalu apa lagi? Nah, sekarang ini Amerika mulai takut. Mulai takutnya apa? Nah, karena jangan sampai ada dua kekuatan besar di dunia. Kalau boleh dikatakan dua matahari yang terbit. Sekarang ini kan Cina sedang bangkit terhadap nilai perekonomiannya, yang dibuktikan bahwa pendapatan per kapita China itu sudah di atas 7% atau paling tidak 7%. Nah, Amerika ketar-ketirnya apa? Ketar-ketirnya kekuatan baru dalam perekonomian dan bisnis ini bangkit, sehingga diperkirakan nanti yuan menjadi kekuatan baru. Nah, oleh sebab itu bagaimana nih untuk memecah terhadap keinginan dari tiga negara, yaitu Korea Selatan, Korea Utara, China, dan Rusia, yang ingin bersepakat ketika melakukan kerjasama bisnis di kawasan mereka menciptakan kekuatan mata uang tunggal, yaitu BRICS. Nah, ini dikhawatirkan kalau sampai ini negara mereka bersatu padu dan BRICS tercipta, berarti apa? Nah, kekuatan dominasi dolar menjadi semakin melemah.
bagaimana nih upaya Amerika jangan sampai ini terjadi. Nah, ini dia. Nah, lalu apa lagi bentuk isu-isu yang berkembang dalam dominasi dolar? Nah, seperti apa nih? Bagaimana perang menekan negara-negara berkembang? Seperti salah satunya Indonesia memaksa kerjasama untuk menuruti keinginan Amerika yang dominan. Seperti apa? Nah, seperti salah satu contohnya bahwa produk-produk ekspor Indonesia yang masuk ke Amerika itu pajaknya besar 19%. Tapi dengan barang-barang Amerika yang masuk ke Indonesia itu pajaknya udah 2%. Nah, bahkan Indonesia diwajibkan untuk mengekspor sumber-sumber daya alam secara mentah. Nah, lalu apa lagi? Mewajibkan membeli berbagai peralatan militer langsung dari Amerika. Nah, lalu apa lagi nih? Support mendesak negara berkembang supaya negara berkembang itu kebutuhan atau ketergantungan dolarnya masih tinggi. Nah, apalagi nih? Apalagi yang dilakukan Amerika? Nah, apalagi nih? Memaksa negara-negara berkembang untuk terus berutang terus banyak-banyaknya, nggak apa-apa saya kasih. Nah, dengan tujuan apa? Kalau nggak bisa bayar, kan saya bisa mengendalikan perekonomian Anda. Nah, ini. Nah, ini dominasi dolar. Nah, oleh sebab itu perlu tadi perlawanannya. Nah, ini dia contoh bentuk untuk mengurangi dominasi dolar. Nah, lalu apa lagi isu yang berkembang? Utang. Nah, jangan lupa nih. Nah, walaupun Indonesia sekarang ini dikategorikan katanya masuk negara 5 besar negara miskin, tapi kenapa masih banyak kok negara-negara Eropa atau negara Amerika ini mau memberikan pinjaman ke Indonesia? Walaupun kita sudah masuk ke kategori sekarang ini negara miskin 5 besar malah. Nah, di deretan negara-negara Afrika, kalau nggak salah beda-beda tipis urutannya dengan Somalia sama Zimbabwe. Nah, kenapa? Kok pihak luar negeri masih mau ya menjamin utang? Padahal kita tahu negara kita masih negara sekarang masuk ke kategori negara miskin. Bahkan Prabowo bilangnya agak aneh juga sih, biarpun negara miskin, negara kita negara masih bahagia, penduduknya ini masih ketawa-tawa gitu kan. Nah, kenapa nih dasarnya? Nah, karena negara kita kaya terhadap sumber daya alam. Nah, ketika tidak bisa dibayar apa? Ya pasti sumber daya alam kita akan diambil untuk melunasi utang-utang. Maka dari itu pihak luar negeri ya sudah kasih aja pinjam sebanyak mungkin. Toh kalau suatu saat Indonesia kolaps, nggak mampu bayar, nah digadaikan di sumber daya alam. Kalau enggak pulau-pulaunya. Nah, sehingga apa kalau ini terjadi? Nah, berarti Indonesia apa kedaulatannya mulai hilang di mata dunia internasional. Nah, ini. Oke, saya stop dulu. Ada pertanyaan? Kira-kira? Ya. Nah, kalau negara-negara maju memberikan bantuan negara berkembang tadi supaya bisa salah satunya dalam tanda kutip, nah namanya mohon maaf orang kaya pasti kan ingin semakin kaya. Nah, bagaimana untuk bisa semakin kayanya? Nah, negara salah satunya Pak mengontrol negara berkembang. Seperti dengan Indonesia nih, negara berkembang, walaupun Indonesia itu masuk kategori tadi masuk negara yang miskin, tapi ada yang menguntungkan itu apa sumber daya alamnya mereka.
Pak, ya sudah kasih utang aja sebanyak-banyaknya. Nanti kalau tidak mampu membayar, pasti akan digadaikan sumber daya alamnya. Nah, kenapa sumber daya alam ini sebagai hal yang penting? Karena sumber daya alam itu sebagai kekuatan dalam produksi, dalam bisnis. Nah, mau produksi apapun pasti butuh minyak bumi, pasti butuh batu bara, pasti butuh nikel, pasti butuh bauksit, pasti butuh biji besi. Nah, karena itu semua diperlukan terhadap produksi seperti nikel dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, ini merupakan komoditas yang diperlukan dalam industri. Nah, oleh sebab itu makanya negara-negara maju itu mau rela untuk memberikan utang. Nah, itu dia. Ada lagi yang mau ditanyakan atau sudah paham? Dan atau belum? Jangan khawatir, nggak ada pungutan tambahan, udah termasuk SKS Anda. Nah, kalau World Bank ini mengatur terhadap kegiatan perekonomian dunia yang termasuk dalam arti pinjaman. Nanti pinjaman itu bisa bekerja sama, tapi kalau IMF dia memiliki kemandirian, itu bisa memutuskan sendiri tanpa harus bekerja sama. Nah, itu dia perbedaannya. Nah, bagaimana nih upaya pemerintah dalam menjaga nilai perekonomian dalam sistem keuangannya supaya keuangannya stabil, meningkat, jangan menurun terus. Nah, apa nih yang perlu dilakukan? Tadi tingkatkan nilai produksi, lalu dorong perekonomian secara mandiri. Tingkatkan apa? Komoditas primadona yang berkaitan dengan kebutuhan industri. Lalu apa lagi? Dorong perekonomian pihak swasta maupun masyarakat. Melalui apa? Melalui iklim investasi dan iklim usaha. Nah, lalu apa lagi? Pemerintah untuk menjaga kestabilan. Nah, jaga nilai suku bunga. Nah, lalu apa lagi yang dilakukan? Tingkatkan nilai peredaran mata uang. Jangan mata uang itu tersimpan seperti pada saat purbaya naik. Nah, ternyata diketahui bahwa ada jumlah sampai triliunan itu mengendap di Bank Indonesia. Seharusnya kan dana itu bisa digunakan untuk masyarakat, untuk menghidupkan perekonomian, seperti masukkan ke bank supaya nanti UMKM pihak swasta bisa memberikan melakukan pinjaman. Nah, dengan kalau Indonesia pun kredit usaha rakyat. Nah, lalu apa lagi? Bisa pemerintah membangun pabrik-pabrik melalui upaya dalam sektor BUMN supaya bisa menyerap tenaga kerja. Lalu apa lagi? Upaya yang bisa dilakukan ini bisa membangun berbagai jalan raya, penerangan. Nah, lalu meningkatkan kemampuan tenaga kerja kita melalui balai-balai latihan kerja supaya kita bisa bersaing dalam komoditas produk yang kita hasilkan. Nah, ini dia. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, silakan lanjutkan. Saya akan tanya dulu. Siap. Baik, saya akan jelaskan berita dan hubungan korporasi pemerintah. Yang pertama itu adalah volatilitas siklus berikan sendiri perusahaan-perusahaan yang mengandalkan bahan produk impor dari luar negeri itu saat ini dikatakan
biaya impor naik. Jadi mata uang melemah, maka bahan baku dari luar negeri juga akan makin mahal, maksudnya di Indonesia. Contohnya tinta, plastik, minyak, sawit, lalu ada